Baik, Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Pak Suprapto. Ya, selamat siang. Apa kabarnya Pak? Sehat Pak? Selamat siang, Alhamdulillah sehat. Kali ini sedang fit, Pak Suprapto. Gimana Pak Suprapto kabarnya juga? Ya, Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi gini Pak, kita siang ini seperti yang sudah ditetapkan kita akan melakukan sesi berbagi nih Pak. Kira-kira Mhm. di waktu kita yang terbatas ini, kurang lebih 30 menit ke depan, kira-kira apa yang bisa di-sharing-kan ini Pak Wawan? Oke, memang saya ingin sekali berbicara dengan Pak Prapto ya. Ada hal-hal yang eh, saya ingin bagi ini sebetulnya ke Bapak ya. Beberapa aktivitas saya emang di apa di sekolah juga di wilayah saya ya. Sebetulnya saya minggu-minggu ini atau mungkin sebulan ini ya, sebulan ini 2 bulan ya, hampir 2 bulan ini keaktifan saya itu berkurang, mau di sekolah ataupun di masyarakat. Kebetulan di masyarakat saya merupakan pengurus DKM, Pak. Nah, Oh akhirnya ya, ya, nah waktu itu biasanya kan kalau saya ke masjid itu suka ngobrol dengan teman-teman itu ada banyak kegiatan di masjid itu. Jadi ya, ya, ada pengajian itu hari malam Senin itu tadarus ya, ngaji biasa ya, gitu ya. ya. Terus malam Rabu itu tahsin Pak biasanya. Terus Hmm. malam Jumat itu hafalan surat-surat pendek. Biasanya dengan bapak-bapak aja semuanya gitu. Ya, Nah, ya. kemudian kalau sholat berjamaah sih biasanya ngumpul di masjid itu maghrib, isya, kemudian subuh itu kita selalu kumpul ngobrol dan lain-lain. Nah, dengan aktivitas yang kepadatan saya itu paling bisa ke masjid hanya subuh, kadang-kadang bisa maghrib saja, isya tidak. Paling-paling sekarang yang subuh juga kalau misalnya nggak keluar itu masih bisa. Sehingga komunikasi kami, saya misalnya dengan teman-teman pengurus lainnya juga kurang lancar gitu. Ya, ya, Pak. Berarti, kesibukan apa nih, Pak, yang membuat, apa namanya Terutama itu kan ada ini, pembekalan calon pengajar praktek Pak sama calon pasil. oh, iya, Jadi itu mulainya dari tanggal 11 Oktober itu sudah dimulai Pak. Dan iya, berakhirnya eh, kemarin baru terakhir sih sebetulnya tanggal 25 November, tapi masih ada sisa satu kegiatan sih. iya, Nanti tanggal 4 Desember, satu hari lagi. Nah, itu kan hampir hampir 2 bulan, Pak, lebih sebulan, hampir 2 bulan tuh kegiatannya padat. Nah, disitulah mungkin barangkali kurang komunikasi. Sementara banyak banyak hal yang perlu diselesaikan juga di masjid. baik. Jadi, yang ingin Bapak yang menjadi tujuan kita pada hari ini, kira-kira seperti apa itu, Pak, yang ingin Bapak dapatkan? Apakah bisa, eee, menyeimbang kegiatan atau bagaimana, Pak? Sebetulnya saya ingin menyelesaikan beberapa hal yang menjadi masalah ya kemarin. Iya, Kemarin itu kan karena mungkin mungkin karena saya kurang aktif dan jarang ngobrol ya ketika maghrib dan isya. Ada beberapa hal yang pertama itu kemarin tentang ini pelaksanaan kunut nazilah ya. Karena kita sebulan itu iya, terus-terusan melaksanakan kunut nazilah kemarin. Jadi di setiap waktu sholat sebulan. Cuman ada masalahnya itu karena saya tidak bisa memantau apakah maghrib isya juga dilaksanakan, apalagi siang ya, duhur itu biasanya sudah saya kalau misalnya bisa suka dilaksanakan. Tapi kesininya kan ada pergantian imam. Saya tidak tahu apakah kunut ini terus berjalan atau ketika saya ada subuh-subuh aja yang dilaksanakan kunut najilah ini. Nah, itu satu yang pertama itu. Jadi saya tidak bisa memantau keseluruhan. Terus juga ada juga tentang ini habisnya masa jabatan pengurus Pak yang belum menjadi fokus pekerjaan. Bapak di masjid sebagai apa, Pak, posisinya, Pak? Saya sekretaris Pak. Oh, sekretaris, Pak, ya. Mhm. Berarti
dengan kesibukan-kesibukan Bapak tadi di luar ada aktivitas-aktivitas dan tanggung jawab begitu Pak ya di masjid yang tidak bisa terkontrol gitu ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak tidak bisa memonitoring salah satu kegiatan di masjid yang kunut nazilah Pak ya, betul Pak ya? Ya betul, itu salah satunya gitu Pak. Ya. Baik, begini Pak, jadi yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Jadi untuk kedepannya di antara apa namanya yang Bapak sampaikan tadi ada permasalahan tidak bisa memantau begitu Pak ya, memantau kegiatan di masjid. Jadi kedepannya mungkin apa yang bisa kira-kira Bapak lakukan agar ini bisa terpantau begitu Pak? Oke. Kegiatan di Ada masjid. satu hal lagi sebetulnya waktu 4 bulan yang lalu sebetulnya kenapa sih menjadi beban buat saya? 4 bulan yang lalu itu ketua DKM itu kan sedang bangun rumah di depan masjid sebetulnya ketua DKM itu. Tapi karena Ya. rumah yang dibangun dia pindah dulu ke kampung sebelah gitu ya. Dia ngomong Ya. Pak Wan sama ke bendahara, nitip masjid ya. Saya tidak bisa aktif di sini karena Ya. pindah rumah dulu, ini dibongkar dulu semua rumahnya. Wah, ini kan jadi beban buat saya, bahwa saya Ya. juga ya. Nah, akhirnya kemarin waktu ini saya nggak bisa komunikasinya, tanya-tanya sih saya waktu kunut nazilah, apakah maghrib isya itu dilaksanakan atau tidak. Akhirnya kemarin itu saya coba bikin forum diskusi di WA group ya, bikin forum diskusi sehingga semua orang tahu kan, itu kan ada grup pengurus DKM. Saya nulis, saya bertanya sih. Sebetulnya pertanyaan yang saya keluarkan itu pertama, apakah kunut nazilah ini masih dilaksanakan di setiap waktu sholat? Kemudian yang kedua, saya tanyakan juga, apakah maghrib dan isya masih suka dilaksanakan kunut, gitu ya, kunut nazilah, karena saya tidak bisa hadir di tempat itu. Kemudian saya juga tanyakan juga, apakah batas waktu pelaksanaan kunut nazilah ini sudah berakhir atau masih ini sudah 1 bulan atau maksudnya atau tidak ya. Terus saya tanyakan juga apakah setelah 1 bulan selesai bisa diperpanjang lagi 1 bulan kemudian. Terus saya tanyakan juga apakah kunut nazilah itu bisa dilaksanakan subuh saja. Nah, itu jadi pertanyaan, saya lemparkan di grup. Akhirnya semua orang berdiskusi dan menjawab itu, bahkan keluar hadis-hadisnya dan lain-lain. Nah, sampai di situ akhirnya sudah terjawab. Jadi bahwa sekarang sudah berhenti karena memang katanya di situ ya, di jawaban itu katanya kunut nazilahnya itu berakhir di tanggal 23 November kemarin. Jadi 23 November baru seminggu. Terus tidak bisa dilaksanakan bulan kedua karena sudah saja cukup 1 bulan, 30 hari berturut-turut di setiap sholat wajib. Ketika sudah 1 bulan yang sudah selesai, itu yang diajarkan oleh Rasulullah di hadisnya seperti itu kan. Dan kemudian subuh tidak dilaksanakan kunut secara mandiri kalau memang mau itu. Jadi akhirnya saya pantau, nah akhirnya semua clear bahwa kunut itu diakhiri kemarin, minggu kemarin ya, dan tidak dilaksanakan karena saya melihat khawatirnya bahwa jadi kebiasaan yang mungkin di luar dari yang kebiasaan di masjid ya. Tadinya misalkan hanya di seluruh sholat jadi subuh aja. Itu yang saya khawatirkan kawan, jadi seperti itu. Nah, ya sekarang memang sudah dilaksanakan. Tapi kesininya jadi muncul satu lagi, ada yang nge-WA saya sih sebetulnya. Pengurus DKM katanya, ini gimana nih kepengurusan DKM ini katanya sudah berakhir tahun kemarin katanya. Wah, jadi masalah juga. Saya sempat WA juga teman teman pengurus yang lain. Belum, katanya belum berakhir. Nah, akhirnya saya ketemu kemarin dengan ketua DKM. Kebetulan datang ke rumahnya, lagi beberes dan mau selesai. Saya sebenarnya menjawab ke orang yang nanya itu, karena nanyanya WA ya. Kawan katanya ini pengurus DKM sudah habis, kenapa kok tidak ada pemilihan? Saya jawab, oh iya Pak, sudah diagendakan, padahal saya belum tahu.
sudah diagendakan mudah-mudahan bulan ini bisa dilaksanakan. Padahal saya belum tahu itu jadwalnya kapan, karena saya tidak megang SK-nya ya. Nah ini kemarin saya ketemu sama Pak DKM, saya ngobrol, Pak kita ada yang mau menggugat nih, katanya pengurusan DKM kita sudah selesai. Oh belum katanya, kapan? 2024. Ternyata pas dicek bener Pak. Jadi orang itu mengatakan bahwa kepengurusan DKM itu berakhirnya tanggal 22 Juli 2022. Padahal ternyata setelah dicek SK-nya itu September 2023. Memang sudah berakhir tapi baru Udah bulan lewat Pak ya. dia kelewat gitu. Iya. Nah, seperti itu. Itu sih jadi permasalahan baru sekarang. Baik. Berarti yang permasalahan kunut tadi sudah Pak ya, sudah Nah, ada sudah clear itu Pak, sudah clear Pak. clear Pak ya. Mhm. Berarti yang terkait dengan kepengurusan yang sudah lewat, tapi ternyata belum ada pergantian begitu Pak ya. Iya betul. Sejauh ini komunikasi yang sudah dilaksanakan seperti apa Pak? Dengan apakah sudah pernah ngumpul secara musyawarah, ditemukan seluruh pengurus atau bagaimana Pak langkah-langkahnya Oke. Pak? Sebetulnya ada hal yang krusial sih di kami itu, ada orang-orang yang emang menginginkan masjid itu beralih Pak. Jadi ya, memang rada unik juga sih di saya itu masjidnya. Iya. Jadi ada orang-orang yang kontra Pak, yang memang tidak istilahnya ingin menggeser dari kepengurusan yang sekarang atau ketua DKM sekarang. Sementara masyarakat itu menginginkan tetap. Tapi hal inilah mungkin yang menjadi permasalahan besar buat saya. Akhirnya saya ngobrol juga dengan tokoh masyarakat ya. Jadi kalau di sini jangankan pemilihan ketua DKM, pemilihan RT saja ribut Pak. Kemarin pemilihan RT itu 2 RT ribut itu. Sampai ke desa, sampai ke luar biasa. Nah, saya khawatirnya sekarang juga di pemilihan ketua DKM jadi seperti itu. Jadi makanya saya sudah ngobrol sama tokoh-tokoh masyarakat gimana. Oke, saya berencana sih ketika sudah ngobrol, pokoknya masjid kepengurusan yang ini kata tokoh masyarakat jangan sampai lepas. Kalau dilepas ke orang yang kontra itu, hancurlah masjid kita. Karena sekarang sudah bagus banget kegiatannya, aktif sekali ya Pak. Dari mulai sholat berjamaah, kemudian terus sampai sholat berjamaah kadang kan subuh itu penuh Pak. Masih di ukuran ya penuh, ukurannya gede di masjid kita itu penuh, maghrib itu penuh. Kalaupun misalkan hanya sholat fardu ya. Nah, makanya orang-orang menginginkan sih tetap, cuman ada orang-orang yang kontra itu khawatir kalau misalnya dipegang oleh orang-orang ini jadi menurun malahan. Nah, tokoh-tokoh masyarakat sih menginginkan seperti itu. Cuman bagaimana teknisnya yang soft gitu, yang benar-benar bagus caranya, tidak seperti memang gontok-gontokan, itu yang menjadi permasalahan. Saya sedang mencari-cari ini sih, mencari-cari dasar hukum seperti apa sih pemilihan ketua DKM itu saat ini itu begitu. Baik. Berarti kondisinya sekarang secara kepengurusan sudah berakhir begitu Pak ya. Tapi dari masyarakat merespon harus tetap lanjut begitu Pak ya untuk kepengurusan yang sekarang. Contohnya tokoh masyarakat betul Pak. Iya. Ya, cuman saya belum tahu seperti apa sih cara yang tepat gitu untuk melakukan sebuah pemilihan yang memang benar-benar bisa diakui legalitasnya, tapi kepengurusannya itu bisa tetap dipegang oleh yang minimal yang sekarang itu masih tetap kokoh gitu kepengurusannya. Itu sih harapannya seperti itu. Baik Pak, jadi kira-kira ke depannya rencananya seperti apa Pak? Untuk agenda saya sih bulan setelah ini kan kegiatan saya sudah mulai agak menurun ya, sudah mulai berakhir ya kegiatannya. Kalaupun misalnya saya masih punya satu pekerjaan tanggal 4 Desember. Tapi rencananya di bulan Desember ini saya nanti akan rapat yang mengundang semua, mungkin ngobrol dengan ketua DKM. Dan ketua DKM kebetulan rumahnya udah selesai. Saya juga ke orang yang kontranya itu ngomong gini, oh ya udah diagendakan Pak, nanti setelah ketua DKM-nya pindah lagi rumah ke sini, mudah-mudahan bulan Desember itu kami sudah melakukan pemilihan lagi. Harapannya saya beralasan bahwa biar tahun anggaran tepat gitu, jadi bulan Januari sudah terpilih lagi. Nah di bulan Desember ini saya akan mencoba itu mencari dasar-dasar hukum
tentang bagaimana pemilihan ketua DKM yang benar-benar punya legalitas gitu. Yang dasar hukumnya apa sih dari Kemenag gitu, seperti apa, kemudian milihnya seperti apa, dan saya akan coba bikin tata tertibnya, Pak. Bikin tata tertib siapa aja yang berhak mencalonkan, apakah dipilih oleh seluruh warga atau hanya jemaah masjid saja. Itu yang belum saya bisa pahami karena memang belum dijajaki itu. Baik, baik. Berarti rencananya ke depan untuk pihak-pihak yang akan dilibatkan ini tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, menghubungi dari pengurus masjid, kemudian dari Kemenak Pak ya, untuk berkoordinasi mungkin tadi Pak ya, terkait dengan langkah-langkah musyawarah DKM, kemudian terkait juga menghubungi pihak-pihak yang kontra Pak. Betul. Kemudian selain itu masih ada Pak, mungkin dari keamanan atau dari mana yang mungkin mau dilibatkan untuk sebetulnya begini Pak. Kalau misalkan yang ada di dalam pikiran saya sekarang, yang jelas saya harus punya dasar hukum yang kuat dulu. Kemudian setelah punya dasar hukum yang kuat, terutama peraturan pemerintah tentang DKM dari Kemenag dan lain-lain ya. Saya masih sedang coba browsing, belum saya baca-baca juga. Kemudian kalau sudah punya anggaran dasar, saya sudah punya anggaran dasarnya seperti apa, misalkan anggaran dasar pemilihan ketua DKM itu seperti apa, nah baru nanti di situ akan dirancang. Mungkin saya pribadi dulu dirancang bagaimana sih bagusnya, baru nanti saya obrolkan ke ketua DKM yang baru, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat juga. Nanti saya coba akan mencari sosok-sosok yang cocok jadi ketua panitia pemilihan, Pak. Itu yang langkah-langkah yang akan dilaksanakan, Pak. Baik, Pak. Jadi dari diskusi kita hari ini, Pak Wawan, jadi tadi dari beberapa permasalahan yang sudah Bapak sampaikan, dan juga ada beberapa tadi alternatif langkah yang akan dilaksanakan. Kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan mungkin terkait dengan pertemuan kita hari ini, Pak? Oke. Hal yang bisa saya simpulkan, jadi yang pertama kan karena keaktifan saya di masjid kurang, sehingga tidak terkontrol lagi kegiatan-kegiatan, terutama mungkin yang jadi permasalahan baru itu adalah kita kelewat atau terlewat dari susunan kepengurusan, pembentukan kepengurusan baru DKM ya. Nah akhirnya karena tadi untuk mengatasi hal-hal orang-orang yang mungkin tidak menginginkan lagi, maka saya harus mencari jalan bagaimana apakah nanti dasar-dasar hukum yang menguatkan, yang kuat, kemudian membentuk anggaran dasar untuk pemilihan, kemudian membentuk panitia, akhirnya nanti dilaksanakan pemilihan di sekitar bulan Desember. Diharapkan bahwa kepengurusan yang sekarang atau ketua DKM yang sekarang, kalau kepengurusannya kan nanti tergantung ketua, itu bisa terpilih, bisa melanjutkan lagi satu periode, karena masih baru satu periode, untuk menjadi ketua DKM, agar kegiatan-kegiatan yang sekarang sudah bagus itu tidak jadi menurun, Pak. Itu yang menjadi harapan. Jadi saya akan berusaha sendiri untuk coba merancang sebuah kegiatan pemilihan yang memang legal dan bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Itu harapannya. Baik, Pak Wawan. Jadi dari tahapan yang sudah disampaikan tadi, semoga bisa dilaksanakan begitu Pak ya, dan nanti di pertemuan kita selanjutnya bisa kita sharingkan lagi seperti apa perkembangannya, bisa kita sharingkan di forum yang lain. Terima kasih Pak Wawan atas kesempatannya berbagi pada siang hari ini. Sama-sama Pak Suprapto, terima kasih. Saya sudah sedikit bisa membuka wawasan ini, mudah-mudahan bisa berjalan juga kegiatan yang saya rencanakan. Terima kasih Pak Suprapto. Ya, sama-sama Pak. Oke.